Hai semua, kami adalah kelompok 8 dari kelas 7D. Izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Di dalam kelompok kami terdapat 5 anak, yaitu Aldo, Brian, Kanes, Tessa, dan Kesia. Dan juga saat ini kami bersekolah di SMP Regina Paci Surakarta dengan judul Bahaya Gadget. Terima kasih untuk semua yang berpartisipasi dalam Integrated Learning 2 ini. Dan yang pasti pada Yesus Kristus yang membantu kami untuk melancarkan kegiatan ini. Dan semoga dengan judul Bahaya Gadget bisa berguna. Terima kasih. Saat ini gadget tidak bisa lepas dari masyarakat. Bahkan 9 dari 10 anak pada usia 2 tahun sudah mengalami paparan gadget yang lebih tinggi dan berpotensi membuat mereka mengalami SDD. Gadget juga dapat mengganggu waktu belajar anak. Mereka akan lebih agresif saat harus melepaskan gadget untuk belajar. Anak-anak yang lahir pada zaman milenial saat ini biasanya lebih suka bermain game online daripada harus belajar, sehingga anak tidak mendapatkan prestasi dari usahanya sendiri karena waktu yang dimiliki hanya untuk bermain gadget. Maka kita harus mengatur waktu sebaik-baiknya agar kita tidak kecanduan bermain gadget dan menimbulkan masalah buruk yang nantinya merugikan diri sendiri dan orang sekitar. Gadget adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Dalam bahasa Indonesia, gadget disebut sebagai acang. Salah satu hal yang membedakan gadget dengan perangkat elektronik lainnya adalah unsur kebaruan. Fenomena anak-anak yang kecanduan gawai setidaknya semakin terlihat dalam 5 tahun terakhir, meskipun belum ada angka pasti berapa persentase dan jumlah anak yang mengalami gejala kecanduan atau kecanduan gawai. Dari sejumlah kasus yang terungkap di publik, hasil kajian, survei, dan penelitian menunjukkan fenomena kecanduan gawai pada anak saat ini berada pada situasi mengkhawatirkan. Tak hanya menjadi korban, anak-anak juga terlibat dalam sejumlah kasus yang masuk kategori tindak pidana. Anak kecanduan gawai menjadi tantangan serius. Hanya saja tidak semua orang tua mengetahui bahwa anaknya terindikasi kecanduan gawai, ujar Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Jika anak terlalu sering menggunakan gadget, akibat buruk bagi otak salah satunya adalah dalam gadget dapat merusak jaringan syaraf dan otak anak. Bila anak sering menggunakan gadget, selain itu juga dapat menurunkan daya aktif anak dalam kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Penggunaan gadget yang tidak pada tempatnya dan tidak terkendali akan membawa dampak buruk bagi tubuh. Salah satu dampak tidak langsung penurunan tingkat kebugaran karena penurunan komponen-komponen kebugaran dan penurunan aktivitas fisik. Kenyamanan dan kecanggihan gadget menyebabkan para pengguna terlena dan menjadi malas bergerak, termasuk berolahraga 1 jam setiap hari 3-5 kali seminggu. Akan tetapi ketergantungan terhadap gawai, maka waktu yang dihabiskan untuk duduk diam tidak berjalan lebih panjang dibandingkan waktu yang dihabiskan untuk berolahraga. Fenomena ini dikenal sebagai active couch potato. Para pecandu gawai akan tetap menggunakan dan menatap gawainya setiap saat, bahkan saat menjelang tidur. Sinar yang dipancarkan oleh gawai merupakan sinar buatan, sehingga jika diterima oleh mata dalam jangka waktu tertentu dapat mengganggu. Kesimpulannya adalah kita harus sadar untuk mengurangi waktu bermain gadget. Dan lebih parahnya lagi, jika kita sudah kecanduan bermain gadget tanpa henti, sudah sulit untuk disembuhkan karena sudah kecanduan. Jadi tidak hanya anak saja, orang tua juga harus mengingatkan dan pemerintah membantu dengan mengadakan edukasi. Yuk sama-sama menahan diri untuk tidak bermain HP terus-menerus agar tidak kecanduan.